Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik tahun 2023 di STP Katolik Santo Fransiskus Assisi, Semarang. Perkenalkan, nama saya Paulina Titin, peserta PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik dengan nomor induk mahasiswa 23208155. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek mengajar untuk memenuhi persyaratan ujian kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan. Tema pembelajaran membangun hidup yang bermartabat dengan subtema hidup itu milik Allah atau aborsi. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan pembelajaran agar proses pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan baik di waktu yang akan datang. Terima kasih. Kita perlu berterima kasih kepada Tuhan atas hari yang indah sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini lagi untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita buka dulu dengan doa pembukaan. Ketua kelas silakan pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai proses belajar mengajar, marilah kita berdoa. Kita buka doa kita dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, Engkau adalah pencipta kehidupan manusia dan seluruh alam ciptaan. Bimbinglah kami ya Bapa, agar semakin menghargai hidup kami demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita sudah mengawali kegiatan kita dengan doa pembukaan. Sebelum masuk materinya, Ibu mau menyampaikan kompetensi yang harus kita lihat di materi ini. Tema yang kita pelajari pada hari ini adalah hidup itu milik Allah atau aborsi. Ya. Kemudian kita lihat kompetensi awal, yakni peserta didik mampu memahami hubungan gereja dan dunia, ajaran sosial gereja, hak asasi manusia dalam terang kitab suci dan ajaran gereja, mengembangkan budaya kasih, menyadari hidup itu milik Allah. Contohnya, kasus moral aktual yaitu aborsi yang akan kita dalami pada pagi hari ini, kemudian bunuh diri, eutanasia, dan hukuman mati. Nah, memilih gaya hidup sehat atau bebas dari HIV/AIDS dan obat terlarang. Pada akhirnya, peserta didik dapat mengambil bagian dalam mewujudkan sifat-sifat dan karya pastoral gereja dalam hidupnya serta menjadi agen dalam pengembangan moral hidup Kristiani dalam masyarakat. Adapun profil pelajar Pancasilanya yang kita dalami pada hari ini adalah bernalar kritis, ya, bernalar kritis. Adapun P5 yang kita dalami pada pagi hari ini adalah bernalar kritis. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menguraikan arti dan makna aborsi serta dapat menganalisis sebab akibat terjadinya
sehingga dapat memahami makna aborsi dengan kritis. Ya, itu tujuan dari pembelajarannya. Oke, sekretaris siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Masuk semua, bagus ya. Nah, sebelum Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya tuh materi minggu lalu itu tentang mengembangkan budaya kasih. Materi minggu lalu itu tentang apa tadi? Mengembangkan budaya kasih. Ya, bagus, mengembangkan budaya kasih ya. Nah, sebelum kita masuk ke proses inti pembelajaran, kita lihat dulu di papan tulis. Nah, di papan tulis itu ada gambar ya. Siapa yang bisa menjelaskan gambar ini? Saya, Bu. Silakan. Saya melihat ada gambar seorang bayi dan gunting yang digunakan untuk memotong tali pusar bayi. Ada gambar seorang bayi di dalam rahim ibunya, ya. Kemudian di situ ada alat yang tajam biasa digunakan oleh dokter, ya, untuk memotong atau apa, untuk memotong tali pusar si bayi. Ya. Kita akan mendalami materi ini dengan sebuah lagu. Nanti lagunya itu kita nyanyikan sama-sama ya. Lagu ini tidak asing. Lagu ini sering kita dengar. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkah. Bahwa kita itu tidak boleh menyia-nyiakan hidup, karena hidup itu apa? Berkah untuk kita dan untuk sesama. Tadi kita sudah mendengarkan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Sekarang Ibu mau sampaikan bahwa proses pembelajaran kita ini nanti ada diskusi kelompok, kemudian ada sharing atau menyampaikan hasil diskusinya. Nah, tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menguraikan arti dan makna aborsi serta dapat menganalisis sebab akibat terjadinya aborsi melalui diskusi kelompok sehingga dapat memahami makna aborsi dengan kritis. Nah, Ibu punya satu cerita, bisa kalian baca ceritanya itu di depan, ya. Kita cerita dulu.
cerita dalam hati ya. Oke, silahkan dibaca dulu. Oke, sudah selesai dibaca? Sudah dipahami? Nanti masih ingat ya. Jadi sekarang ibu baca sekali lagi ya, dan baca dalam hati. Ceritanya berjudul Dua-duanya Gugur. Dua-duanya gugur. Cantika bukan nama sebenarnya, telah menginjak usia 17 tahun. Dan kini dia duduk di kelas 12 sekolah menengah. Ia kini sedang berpacaran dengan ganteng Sius. Karena sebenarnya pacaran mereka sudah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan dan hubungan mereka kian akrab. Setelah 1 jam perut Cantika dipijat, akhirnya keluarlah darah dari kemaluan Cantika. Tetapi darah itu tidak mau berhenti. Dukun dan ganteng Sius kebingungan, tidak tahu apa yang akan dilakukan. Karena terlalu banyak keluarkan darah, akhirnya Cantika pun meninggal. Ya. Ini adalah sebuah cerita tentang pengguguran kandungan. Nah, ini cerita, jadi sebelum masuk ke bagian yang lain, Ibu minta kalian bagi kelompok dulu, ya, kita bagi kelompok. Yakni Ibu minta 3 kelompok saja, berarti kalian berhitung dari 1 sampai 3. Ya, boleh? Dari Cika dulu, silakan Cika. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Oke, yang menyebutkan angka 1 di sini, yang menyebutkan angka 2 di sini, dan angka 3 di sini. Silakan. Boleh bawa bukunya. 1, 2, 3. Oke, boleh di sebelah sini juga bukunya. Biar tidak terlalu ini, tidak terlalu bisa di sebelah sini juga. Berhadapan-hadapan, ya, berhadapan-hadapan. Boleh, yang ini boleh menghadap ke belakang, lalu bawa orang sebelah sananya. Oke. Oke, sudah masuk kelompok semua? Sudah. Oke, sudah masuk kelompok semua. Kemudian ini pertanyaannya ini kalian jawab spontan dulu ya. Nanti ketika kelompok nanti ada tugas kelompoknya. Siapa nama-nama yang ada dalam cerita di atas? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Nama-nama yang ada dalam cerita tersebut Cantika dengan ganteng Sius. Oke, Cantika, ganteng Sius, dan ada dukunnya juga ya. Kemudian, bagaimana pemikiran 2 orang ini terhadap pacaran? Ya, silakan. Jika tidak berhubungan badan namanya tidak asik. Oke, bayangkan jika tidak berhubungan badan itu tidak asik pacaran, luar biasa ya. Kemudian, apa yang terjadi dengan si perempuan? Saya Bu. Silakan. Tidak menstruasi dan hamil. Nah, si perempuan itu karena pacaran itu sudah berlebihan, akhirnya perempuan itu hamil. Kalau perempuan itu sudah hamil, berarti perempuan itu tidak menstruasi. Kemudian, apa yang terjadi dengan pasangan ini? Silakan Bulan. Mereka bingung karena si gadis hamil. Mereka takut memberitahukan kepada keluarganya dan takut diusir dari rumah dan malu dengan teman-temannya. Oke, siapa yang
tidak malu ya, karena mereka masih di usia sekolah, ya masih SMA kelas 2. Nah, sedangkan si Cantika ini sudah hamil. Mereka juga takut memberitahukannya kepada keluarganya atau orang tuanya. Nah, pertanyaan terakhir, tindakan apa yang mereka lakukan terhadap janin? Ya, silakan Vivi. Si gadis melakukan aborsi dan terjadi pendarahan sehingga si gadis meninggal dunia. Itu akhirnya dari cerita ini ya, si perempuan itu melakukan aborsi yang disengaja atau dipaksa. Kemudian akhirnya karena banyak mengeluarkan darah, akhirnya perempuan ini meninggal. Ya, baik bayinya maupun ibunya itu meninggal. Oke, tadi kalian sudah menjawab pertanyaan berkaitan dengan cerita yang sudah kita baca. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam kelompok. Ini sudah dalam kelompok ya. Ibu akan membagikan diskusinya. Boleh kalian langsung kerjakan. Oke, untuk tugas diskusinya, pertanyaannya sudah ada di SKPD, boleh kalian lihat di situ. Nomor 1 itu kelompok berapa? Kelompok 1, nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 4, kemudian terakhir nomor 5 itu kelompok 3. Oke, silakan dijawab. Ibu kasih waktu 10 menit ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, sekarang kita akan presentasi mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 beranggota. Perkenalkan nama saya Cika Keti. Perkenalkan nama saya Justina Nandan. Perkenalkan nama saya Maria Kamila Siti. Saya Gloria Putri. Saya Maria Sukuman. Berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan 2 poin. Poin pertama adalah jelaskan arti dan makna aborsi. Poin kedua, identifikasi kasus-kasus aborsi yang terjadi di masyarakat kita serta akar permasalahan dari aborsi. Di sini ada 2 alasan dari wanita akan dijelaskan oleh Lasma dan alasan dari yang membantu melaksanakan pengguguran akan dijelaskan sama Fikri. Biasanya untuk pengguguran dibayar mahal. Dan yang kedua mungkin saja dia prihatin dengan keadaan si wanita ibu yang kehamilannya tidak dikehendaki. Baik, sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke, setelah kelompok 1 presentasi, sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Selamat pagi semuanya. Baik. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Pipi Erlangga. Saya Katarina Apriani. Saya Pianita Ubarsari. Saya Christian Nesa. Berdirinya kami di sini, kami ingin menyampaikan 2 poin. Yang pertama itu usaha-usaha apa yang dapat kami lakukan serta mencegah terjadinya aborsi. Yang kedua, kaitan teks kitab suci. Untuk materi pertama itu disampaikan oleh Katarina Apriani. Untuk materi yang kedua disampaikan oleh Pianita Ubarsari dan materi yang ketiga disampaikan oleh Christiana Yosa. Saya manusia dengan tangannya sendiri telah mengundang malapetaka.
ibu-ibu dengan alasan-alasan egoisnya dan dokter-dokter dengan alat-alatnya yang tajam telah mempermainkan Allah karena telah menghilangkan kehidupan sang bayi dalam kandungan ibunya. Sekian presentasi dari kami ucapkan banyak terima kasih. Tepuk tangan. Oke, kelompok kedua sudah maju ke depan presentasi, kemudian kelompok terakhir, kelompok ketiga, silakan maju ke depan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Dalam berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ajaran gereja. Oleh sebab itu, perkenalkan, nama saya Emilia Saira. Nama saya Arya. Saya Veronica Putri Budi. Saya Tera. Di sini kami akan menganalisis ajaran gereja yang dibacakan oleh 3 rekan saya. Sebab Allah, Tuhan kehidupan, telah mempercayakan pelayanan mulia melestarikan hidup. Sekian presentasi dari kami dan ucapkan terima kasih. Oke, selesai sudah diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum menutup kegiatan kita, Ibu minta kalian membuatkan kesimpulan dari kegiatan diskusi kita ini per kelompok. Silakan dibuat dulu kesimpulannya, nanti satu orang sampaikan ke Ibu atau kesimpulannya itu dibacakan oleh satu orang nanti oleh ketuanya. Silakan. Oke, tadi kita sudah berdiskusi dan sudah presentasi. Nah, sekarang Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Siapa yang bersedia? Saya Bu. Oke, silakan Vivi. Perkenalkan, nama saya Vivi Erlangga. Di sini saya akan menyimpulkan tentang materi yang disampaikan. Jelaskan arti dan makna aborsi. Aborsi adalah pengguguran kandungan karena ada unsur aktif melenyapkan hidup manusia. Konsili Vatikan II menyebut bahwa pengguguran adalah suatu tindakan kejahatan yang durhaka. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, diskusinya sudah disimpulkan oleh teman kalian Vivi. Nah, kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Oke, sekarang Ibu akan menyimpulkan hasil diskusi kalian. Bisa kita lihat di layar depan. Pengelompokan abortus. Nah, abortus itu ada 2. Yang pertama itu abortus provocatus. Yang kedua itu abortus alamiah. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah abortus provocatus. Karena ada provokasinya. Nah, kalau yang alamiah ini tidak ada masalah, yang kedua. Nah, kenapa abortus provocatus itu bermasalah, dipermasalahkan di dalam gereja? Karena ini ada unsur kesengajaan ya dari si ibu. Apakah itu bayinya itu sengaja digugurkan dengan menggunakan obat-obatan, alat-alat segala macamnya, dengan bantuan para dukun, para dokter dan segala macam. Nah, ini gambar-gambar aborsi yang dilakukan oleh manusia. Ya, bisa kalian lihat di sini seorang bayi bagaimana jadinya ketika kita misalnya ini terjadi dengan kita, ya. Aku ingin hidup. Kita tidak boleh melakukan tindak kriminal seperti ini hanya karena kita ingin hidup sesuka hati kita. Ya, ini adalah gambar orang melakukan aborsi. Ada yang kepala ini tidak ada, masih berdarah, ya, karena ini dilakukan dengan paksa. Kemudian melarang dan menentang pengguguran. Konsili Vatikan II, pengguguran adalah tindakan kejahatan durhaka. Nah, ajaran kitab suci itu ada dari Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Bayangkan, manusia itu sebelum dibentuk di dalam rahim itu, Tuhan itu sudah tahu, ya, sudah tahu. Ya, kemudian Lukas, banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, terutama tentang Yesus ini. Sebelum Yesus lahir saja, orang sudah tahu akan ada Sang Juru Selamat.
Ya, tuh. Ini yang terakhir, bagian refleksi. Ibu mukanya, apakah kalian mengalami kesulitan dalam memahami materi hari ini? Nah, apakah kalian senang mengikuti pelajaran hari ini? Apakah kalian mengalami kesulitan dalam diskusi kelompok? Terus dulu untuk kita. Nah, sekarang Ibu akan membagikan tes. Boleh kalian langsung isi di lembar tes yang akan Ibu bagikan. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tes ini ya. Silakan dikerjakan. Oke, sudah waktunya sudah selesai, silakan dikumpulkan. Oke, tugasnya sudah dikumpulkan, untuk tesnya. Kemudian untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang gaya hidup sehat. Ya, nanti bisa kalian di rumah bisa browsing, cari limbah Google, cari gaya hidup sehat itu materinya seperti apa, supaya nanti ketika pembelajaran kita bisa belajar dengan baik. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa penutup. Kita doakan bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih dan cinta, kami mengundang-Mu untuk hadir dan mendidik kami dalam perkembangan pelajaran ini. Melalui Roh Kudus-Mu, ajarlah kami untuk memahami hidup yang sejati dan bermakna dalam keseharian kami. Ajarlah kami untuk menghargai hidup kami seperti dalam sabda-Mu, bahwa tubuh kami adalah bait Roh Kudus, tempat Engkau bersemayam. Ya Tuhan, semoga hati kami selalu terbuka kepada-Mu, dan pandulah kami selalu, agar hidup kami tertata rapi, sehat, bersih, di dalam nama-Mu, dengan perkataan Kristus Tuhan dan Raja kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra